Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai presentasi dari kelompok 7 dengan judul Islam, Ilmu, Kebudayaan, dan Kearifan Lokal. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 7, yaitu terdiri dari yang pertama dengan saya Cindy Arwijaya dengan NIM 2021530045. Kemudian ada Suhar Magdum Nugroho dengan NIM 2021531669. Dan yang terakhir ada Dwi Ali Ansori dengan NIM 2021530014. Penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Suhar Magdum Nugroho. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pada awal ya, tentang Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam dalam bahasa Arab atau al-Islam berserah diri kepada Tuhan adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, sesungguhnya kita diminta Allah untuk menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita hanya kepadanya. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. QS Al-An'am ayat 162. Lanjut, Pak. Bentar, nggak keluar. Kok nggak keluar dari saya, Mbak? Saya lanjut Mas. Oke. Islam terdiri dari beberapa kata turunan, yaitu aslamu, yang artinya damai atau perdamaian. Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. 2. Aslama. Aslama artinya taat, berserah diri. Seorang muslim hendaknya berserah diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Salim. Salim artinya berserah, bersih dan suci. Ini merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, jauh dari sifat syirik atau menyekutukan Allah. Salam artinya selamat, keselamatan. Islam adalah agama yang menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan senantiasa menyelamatkannya yang baik di dunia maupun di akhirat. Lanjut, Mbak.
Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang sangat menjaga hubungan baik sesama manusia, hablum minanas, yang kehadirannya di tengah-tengah dan persaudaraan yang harmonis dan mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi umatnya. Lanjut. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri, karena kearifan lokal ini menjadi satu kesatuan dengan masyarakat setempat. Kearifan lokal atau local wisdom ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi setelahnya, melalui cerita dari mulut ke mulut yang disiarkan melalui masyarakat setempat itu sendiri. Lanjut. Kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Monggo Mbak Cindy dilanjutkan. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh Mas Nugroho, yaitu selanjutnya mengenai perbedaan antara agama dan budaya. Agama merupakan bidang yang dapat dibedakan dengan budaya, tetapi tidak dipisahkan. Agama bernilai mutlak, sedangkan budaya sekalipun berdasarkan agama dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Maksudnya ini bagaimana? Jadi, agama adalah sesuatu yang bersifat final, bernilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan budaya sekalipun berdasarkan agama dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Oleh karena itu, keduanya ini oleh karena itu, agama adalah kebutuhan yang paling utama atau paling pokok, disebut juga dengan kebutuhan primer, dan budaya ini disebut dengan kebutuhan sekunder. Selanjutnya, yaitu hubungan Islam dengan kebudayaan dan kearifan lokal. Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling memengaruhi, karena dalam keduanya terdapat nilai dan simbol. Maksudnya ini bagaimana? Baik, agama dengan kebudayaan adalah sistem nilai dan sistem simbol. Keduanya mudah sekali terancam setiap kali ada perubahan. Baik agama maupun kebudayaan sama-sama memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemanusiaannya. Misalnya, dalam menyambut anak yang baru lahir, bila agama memberikan wawasan untuk melaksanakan akikah, sementara budaya memberikan wawasan yang dikemas dalam marhaban dan bacaan berjanji memberikan wawasan dan cara pandang yang lain, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mendoakan kesalehan anak yang baru lahir agar sesuai dengan harapan ketuhanan dan kemanusiaan. Dengan demikian, antara keduanya saling melengkapi dalam rangka keharmonisan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pada prinsipnya, agama dan kebudayaan merupakan subjek dan objek, yaitu sama-sama terdapat pada diri manusia. Selanjutnya, yaitu penerapan agama dan budaya. Islam telah membagi budaya menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Contohnya, A. Berlaku pada hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam syariat, yaitu seperti kadar besar kecilnya mahar dalam pernikahan. Dalam Islam, budaya ini itu disahkan atau dibolehkan karena
itu merupakan dalam Islam itu sah-sah saja. Kemudian yang B, berlaku pada hal-hal yang sudah ada ketentuan dalam syariat Islam, yaitu seorang wanita muslimah tidak diperkenankan menikah dengan seorang kafir. Di dalam Islam ini tuh pernyataan, kan banyak orang yang mengira kalau menikah dengan antar beda agama itu diperbolehkan, tetapi di dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya yaitu kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam, kemudian direkonstruksi sehingga menjadi Islami. Contohnya yaitu tradisi jahiliyah yang melakukan ibadah haji dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti lafaz talbiyah yang syarat dengan kesyirikan dan tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Kemudian ada yang ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Contohnya yaitu budaya ngabin yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Ngabin adalah upacara pembakaran mayat yang diselenggarakan dalam suasana yang meriah dan gegap gempita dan secara besar-besaran. Ini dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan bagi orang yang meninggal supaya kembali kepada penciptanya. Hal yang kemudian di dalam Islam kebudayaan ngabin ini tidak diperbolehkan karena merupakan kebudayaan yang tidak mengarah kepada kemajuan adab dan persatuan serta tidak mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Karena dalam upacara dan membutuhkan dana yang cukup besar untuk menyediakan hewan kurban, makanan dan minuman dalam jumlah besar. Karena disaksikan oleh para penduduk dari desa-desa dalam daerah yang luas. Hal ini mengandung ajaran yang menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan menghinakan manusia yang sudah meninggal dunia. Baik, itu penjelasan dari kelompok 7 mengenai Islam, ilmu, kebudayaan, dan kearifan lokal. Sekarang sesi tanya jawab akan saya buka. Silakan ada yang ingin bertanya dan menanggapi mengenai kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau? Ya, silakan. Siapa dulu ini? Mbak Emi. Oke, terima kasih. Mau tanya, untuk menyikapi tadi kan untuk ngapain dan sebagainya kan itu secara ini kan menghambur-hamburkan ya, dan tidak boleh dijabat. Oh, untuk kita sendiri sebagai muslim, misalkan menghadiri acara seperti itu gimana? Ada hukumnya kah atau tidak bolehkah? Atau boleh dengan syarat-syarat tertentu?
Oke, baik. Saya simpan ya. Terima kasih. Mohon untuk dijelaskan. Baik. Selanjutnya saya bertanya. Saya Mbak mau bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hilmi Hidayat, tim 2021531138, mau bertanya, budaya apakah yang pada zaman Nabi dahulu, yaitu Nabi Muhammad SAW, masih dilestarikan sampai sekarang? Terima kasih. Baik, saya simpan pertanyaannya ya. Baik, satu lagi, satu pertanyaan. Oke, Mbak, saya mau bertanya. Ya, gimana? Mau menindaklanjuti pertanyaan dari Mbak Emi. Ya, Kalau ngabin sendiri itu kan apa ya? Udah ada budaya yang turun-temurun ya. Kalau kita sebagai Islam itu menyikapinya gimana sih kalau ada adat atau budaya yang tidak sesuai dengan Islam? Cara menyadarkannya gimana sih kalau budaya itu tidak benar? Gini loh, kalau menurut Islam budaya tersebut tidak benar. Cara menyadarinya gimana, Mbak? Cara ngasih taunya yang baik itu gimana ya? baik, Terima saya kasih. simpan pertanyaannya ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Emi. Tadi pertanyaannya itu, misal kita menghadiri sebuah kebudayaan yang bertentangan dengan agama ya, Mbak? Mbak Emi? Iya. Jadi gini, Iya, Dek. jadi misal kalau kita sebagai umat muslim itu sebenarnya dilarang ya untuk menghadiri sebuah acara yang bertentangan dengan agama kita. Kita itu jadi cukup hanya untuk bertoleransi saja. Misal kita berbeda tadi, ada kebudayaan Ngaben, kita cukup bertoleransi. Oh, kita cukup memahami saja. Kebudayaan Ngaben itu gini-gini. Jadi kita nggak perlu kayak ikut kebudayaan tersebut atau ikut menghadiri. Begitu Mbak Emi. Apa sudah Untuk mempelajari, maksudnya untuk mempelajari kan kita misalkan mempelajari ya, itu kan kita harus tahu tata caranya dan sebagainya. Dari tahu itu kan kita hadir. Itu maksudnya hadir itu memang nggak boleh, ataukah secara hati kita, maksudnya ini kita tidak boleh ke masuk di acara itu, atau memang benar-benar hadir itu nggak boleh, kayak juga takziah atau toleransi ke non muslim seperti itu juga, itu kan termasuk kayak mohon maaf yang non muslim itu misalkan kayak Kristen atau ini ya, itu kan ada acara pemakaman seperti itu kan, berarti itu kita hadir juga itu tidak boleh ya. Kalau Ngaben kan itu juga ibaratnya kan juga upacaranya orang itu, agama itu gitu. ya, jadi gini, maksudnya menghadiri, memahami itu cukup kita tahu saja kalau kebudayaan Ngaben itu seperti apa sih, pengertian dari Ngaben itu seperti apa sih. Misal kalau kita ikut dalam kebudayaannya, misal kita melihat ya, itu sebenarnya itu tidak diperbolehkan, tetapi orang-orang itu malah gimana ya, pengen tahu gitu loh prosesnya itu seperti apa, jadi cuma lihat-lihat doang gitu, masih dilakukan. Ya, dalam Islam itu tidak boleh. Terus tadi kita menghadiri pemakaman yang orangnya berbeda agama, misal orang Kristen itu ya. Jadi gini, kalau kita menghadiri itu sebenarnya juga nggak diperbolehkan. Cukup kita toleransi saja dengan mengucapkan bela sungkawa atau dan yang lainnya sebagainya seperti itu. Kalau kita ikut
Gimana Mbak Emi? Halo Mbak Emi. Sorry. Ya, oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, baik, sama-sama. Tiga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan di sini. Tadi kebudayaan Nabi yang masih dibawa sampai sejak sekarang ya, Mas? Ya, benar, Pak. Jadi gini, misal itu ada sebuah kebudayaan mengganti tirai Ka'bah ya. Itu kan setiap tahun atau setiap bulan berapa kali itu kan tirainya diganti. Jadi itu termasuk ke dalam kebudayaan yang sudah turun-temurun dari Nabi, sejak adanya Nabi. Saat sampai sekarang itu masih dilakukan penggantian tirai Ka'bah. Apakah sudah jelas Mas ini? Ya, Mbak, sudah. Terima kasih. Baik. Tadi pertanyaannya Mas Chandra itu gimana ya? Mohon maaf, bisa diulangi. Oke. Jadi gini Mbak, ini masih ada kaitannya pertanyaan saya sama yang sebelumnya. Jadi saya buat simpel aja ya Mbak. Kalau budaya Jawa kan, kalau mau pindahan rumah biasanya ada kayak syukuran gitu, dibuat sesajen, ditaruh di pinggir jalan agar bisa dimudahkan segala urusannya. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Ya itu kan sebelumnya salah ya Mbak ya. Cara kita masih tahu
ke orang tua kita atau orang-orang yang melakukan hal tersebut itu gimana ya, Mbak? Bahwa kebudayaan itu sebenarnya salah. Terima kasih. Baik. Oke, jawaban dari Mas Chandra saya jawab ya. Sebetulnya nggak dilarang sih Mas, karena itu sudah turun-temurun dari nenek moyang kita, asal tidak menyinggung atau apa ya, tidak menyinggung tentang Islam lah, tidak melanggar syariat Islam. Yang intinya gitu. Kalau mengetahui secara benarnya atau tidak, kalau untuk memberitahu orang tua benar atau salah, ya mungkin orang tua bilang itu kan sudah turun-temurun ya, sejak dari menurut saya itu. Baik, mungkin saya bisa. Seperti itu Mas. Monggo Mbak Cindy kalau mau menambahi. Jadi gini, kalau penempatan tadi Kak, misal pembangunan rumah perlunya ada sesajen-sesajen, itu sebenarnya dalam budaya Islam nggak ada itu ya. Salah gini, menurut saya dalam Islam itu kebudayaan yang salah, tetapi itu kan dari budaya orang Jawa. Orang Jawa kan kental dengan budaya-budaya mistisnya ya. Jadi itu kebudayaan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang. Misal kita mau memberitahu orang tua kita mengenai kebudayaan tersebut, itu ya memang sangat sulit karena itu kebudayaannya sudah turun-temurun. Jadi kita cukup saja memberitahu. Kalau itu sebenarnya menyimpang dari ajaran Islam. Jadi misalnya lebih baik ya kita tidak melakukannya, hanya meminta doa saja dari Tuhan gitu sudah cukup. Kalau misal respon dari orang tua yang tadi kita beritahu mengenai kebudayaan tersebut tidak percaya dengan kita ya, itu sah-sah saja karena kebudayaan itu sudah turun-temurun dari nenek moyang, jadi sulit untuk mengubahnya. Gitu Mas Chandra. Oke, terima kasih Mbak Cindy, dapat dipahami. Baik, sekarang penutupan ya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, dalam menjelaskan materinya. Mohon maaf sekali lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita absen dulu ya. Presensi dulu, Mbak. Ya. Oke, saya mulai ya. Dari yang pertama, Aditya Taufik Ismail. Hadir, Mas. Oke. Aga Joya Wijaya. Nggak ada ya. Angga Ardianto. Hadir, Mas. Oke. Stay at home. Rizko Adi Wijaya. Hadir. Dwi Ali Ansori. Supriyo. Hadir, Mas. Erika Falihatul Ibrisa. Hadir, Mas. Sofianda Dwi Putra. Enggak ada. Isnain Nur Abdurrahman. Mbak Isnain. Ada. Muhammad Alek Wildan Rosid.
Ada. Rizka Febriana Putri. Nggak ada. Rizka. Muhammad Lutfi. Adelia Maharani. Hadirah, Mas. Cindy Ariwijaya. Hadirah, Mas. Emi. Emi Rianti. Iya, hadirah, Mas. Vicky Marjuki. Hadir, Mas. Ahsanu Amal. Oke. Ahsanu Amala Aditya. Hadir. Fernando Chandra Yulianto. Hadir, Mas. Kavi Hussein Alawi. Nggak ada. Suruni Indria Larasati. Hadirah, Mas. Oke. Selanjutnya Fitri Ramadhani. Hadir, Mas. Nur Ahmad Syafi Raisa Shani. Nggak ada. Mbak Sri Intan. Syukur Ayu. Oke. Hilmi Bayu Hidayat. Muhammad Hendri Julianto. Ada nggak? Itu, Mas. Oke. Nur Isyadul Falah. Hadir, Mas. Bahtiar Effendi. Hadir, Mas. Muhammad Maulana Abdurrahman. Hadir, Mas. David Dertanto. Hadir, Mas. Oke, Satrio Pambudi. Hadir, Mas. Oke, Doris Andrian. Hadir. Oke. Udah, Mbak Cindy. Baik, saya tutup ya ini Zoom-nya. Terima kasih semua.